Halo semua, perkenalkan nama saya William Gates Hendry Dwi Mardika. Saya dari Kampus Politeknik Negeri Jepang dengan NIM 2523761139. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pressing, jenis-jenis dan cara mengerjakan inputnya. Slide ini menjelaskan apa itu pressing. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi pressing dan mengapa pressing itu penting. Yang pertama, definisi pressing. Pressing adalah teknik menekan bahan menggunakan alat seperti setrika, mesin press, atau alat uap dengan kombinasi panas dan tekanan yang tepat. Tujuannya adalah meratakan permukaan, membentuk lekukan, dan memperkuat struktur bahan agar hasil akhir terlihat lebih rapi dan profesional. Mengapa pressing penting? Pressing sangat penting karena menentukan kualitas hasil akhir produk. Proses ini membantu menghilangkan kerutan pada baju, pakaian, celana, memperkuat bentuk jahitan, meningkatkan penampilan produk, dan memperpanjang umur bahan. Tanpa pressing yang benar, produk tidak akan mencapai standar kualitas yang diharapkan. Jadi pressing itu adalah proses menekan bahan menggunakan panas, uap, atau alat tertentu supaya hasilnya menjadi lebih rapi dan bentuknya lebih bagus. Kalau dijelaskan secara sederhana, pressing itu proses merapikan bahan supaya tampilannya lebih enak dilihat dan nyaman digunakan. Pressing tidak hanya dipakai untuk menghilangkan kusut, pressing itu juga membantu membentuk kain seperti tadi yang dijelaskan di definisi. Memperjelas jahitan di sini ada ini, memperkuat bentuk jahitan dan membuat hasil akhir terlihat lebih profesional. Saya akan memberikan salah satu contoh nyata yang dimana misalnya ada dua baju yang sama persis, yang satu dipakai begitu saja setelah dicuci, sedangkan yang satu lagi disetrika terlebih dahulu. Biasanya orang akan melihat baju yang disetrika sebagai baju yang lebih rapi dan lebih bagus, walaupun sebenarnya itu adalah baju yang sama. Jenis-jenis pressing di sini ada pressing manual menggunakan setrika tangan atau alat sederhana, pressing mesin menggunakan mesin press industri untuk hasil yang cepat, konsisten, dan seragam. Idealnya itu untuk produksi skala besar secara efisien. Pressing uap menggunakan uap panas untuk melembabkan dengan meratakan bahan, efektif menghilangkan kerutan tanpa merusak serat kain yang halus. Pressing panas atau heat press menggunakan panas tinggi dan tekanan untuk transfer gambar atau desain pada bahan khusus seperti sablon yang banyak digunakan dalam industri sablon dan konveksi. Kita lanjut ke pressing manual. Pengertian dan alat yang digunakan. Pressing manual adalah teknik merapikan atau meratakan bahan menggunakan setrika secara langsung. Alat utama yang digunakan itu seperti setrika tangan runner, yang dipanaskan, kemudian ditekan dan digerakkan di atas permukaan kain atau bahan untuk menghilangkan kerutan di pakaian. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan pressing manual. Yang pertama itu ada fleksibel dan mudah digunakan di mana saja, bisa dibawa kemana aja. Biaya alat relatif terjangkau. Setrika ini sangat-sangat murah untuk di pasaran. Cocok untuk berbagai jenis bahan dan ukuran, mau pakaiannya kecil, pakaiannya besar, bisa digunakan. Yang keempat, dapat menjangkau area kecil dan detail dengan presisi tinggi. Kekurangan pressing manual. Yang pertama itu membutuhkan tenaga dan waktu lebih banyak. Hasilnya itu kurang konsisten jika operator kurang terampil. Ketiga itu risiko kerusakan bahan jika suhu tidak diatur. Jika suhunya terlalu tinggi bisa memberikan efek kebakar gitu, jadi kayak mungkin hangus, gosong gitu. Yang keempat itu kurang efisien untuk produksi skala besar. Kalau untuk produksi besar, setrika manual itu sangat-sangat tidak efisien. Pressing mesin. Definisi pressing mesin. Pressing mesin adalah proses merapikan, meratakan, atau membentuk bahan menggunakan mesin press seperti mesin pressing industri garment atau mesin flatwork ironer yang bekerja secara otomatis dengan tekanan dan panas yang terstandarisasi. Keunggulan pressing mesin di sini ada 4 poin.
Kecepatannya itu tinggi, mampu memproses banyak bahan dalam waktu singkat. Konsistensi hasil, tekanan dan suhu seragam di setiap proses. Mengurangi tenaga kerja manual dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat itu cocok untuk skala industri besar dengan volume tinggi. Jadi seperti garment itu yang produksi mungkin puluhan ribu pakaian bisa menggunakan mesin press ini. Contoh mesin pressing yang digunakan itu adalah mesin flatwork ironer, mesin fusing press, mesin thrower press, dan mesin steam press industri. Masing-masing dirancang untuk jenis bahan dan kebutuhan produksi yang berbeda-beda. Contoh nyatanya itu seperti di laundry hotel, spray dan taplak meja biasanya dipress menggunakan mesin supaya cepat selesai. Nanti kita lanjut di pressing uap. Cara kerja pressing uap menggunakan panas dan uap air yang dihasilkan oleh setrika uap atau alat pressing uap khusus. Uap yang dikeluarkan menembus serat kain, melonggarkan ketegangan serat sehingga kerutan dapat dihilangkan dengan lebih mudah dan efektif dibandingkan pressing kering biasa. Manfaat pressing uap untuk bahan. Uap panas membantu menghilangkan kerutan membandel secara efektif tanpa merusak serat kain. Pressing uap menjaga kelembapan alami bahan, mencegah kain menjadi kaku atau terbakar. Teknik ini sangat cocok untuk bahan-bahan halus seperti sutra, wool, dan linen yang membutuhkan perawatan ekstra hati-hati. Alat dan tips penggunaan pressing uap. Gunakan setrika uap dengan tangki air bersih dan atur suhu sesuai jenis bahan. Arahkan uap secara merata di atas permukaan kain dengan gerakan perlahan. Jaga jarak aman antara alat dan bahan yang sensitif untuk mencegah kerusakan akibat uap berlebih. Jadi contoh nyatanya itu yang bisa saya berikan itu seperti jas, blazer, dan pakaian formal yang biasanya itu menyetrika menggunakan setrika uap. Oke, kita lanjut ke pressing panas atau heat press. Pengertian dan penggunaan heat press. Heat press adalah teknik pressing menggunakan kombinasi panas dan tekanan untuk mentransfer gambar seperti di gambar ini, teman-teman bisa lihat. Desain atau bahan khusus ke permukaan tertentu seperti kain, kayu, atau keramik. Alat ini banyak digunakan dalam industri sablon dan percetakan. Faktor utama dalam heat press. Dua faktor penentu keberhasilan heat press adalah dua faktor, yaitu temperatur dan tekanan. Yang pertama itu temperatur yang saya jelaskan. Umumnya berkisar antara 150 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius, tergantung jenis bahan dan transfer yang digunakan. Yang kedua itu ada tekanan. Tekanan yang merata memastikan hasil transfer sempurna dan tahan lama pada permukaan bahan. Yang poin ketiga, hasil aplikasi heat press. Heat press menghasilkan cetakan yang tajam, tahan lama dan berkualitas tinggi, cocok untuk memproduksi kaos custom, souvenir, dan promosi. Hasil yang tepat bergantung pada kombinasi suhu, tekanan, dan durasi yang sesuai jenis bahannya. Ini menjelaskan tentang cara mengerjakan pressing yang benar. Yang pertama itu persiapkan alat dan bahan yang akan dipress. Jadi siapkan alat setrika atau press dan kain yang mau disetrika. Yang kedua itu atur suhu alat sesuai jenis kain atau bahan. Atur panasnya sesuai jenis kainnya seperti katun, sutra, dan wool. Yang ketiga, posisikan bahan rata dan tekanan merata saat pressing. Yang keempat, tahan sesuai durasi yang tepat, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti kainnya itu bisa gosong. Dan kelima, terakhir, yaitu angkat alat dan biarkan bahan mendingin sebelum dilipat. Jadi angkat alat, lalu diamkan kain sebentar sampai dingin sebelum dilipat agar kain itu tidak kusut lagi atau memberikan bekas pada kain tersebut. Oke, kita lanjut. Tips dan kesalahan umum dalam pressing. Yang pertama tuh gunakan suhu yang sesuai dengan jenis bahan agar tidak merusak kain. Jadi takutnya nanti kalau terlalu tinggi suhunya itu bisa tadi gosong atau memberikan bekas seperti celana panjang warna hitam. Kalau terlalu panas bisa memberikan bekas warna putih seperti itu, jadi tidak bagus. Kedua, bersihkan alat pressing secara rutin untuk menjaga performa dan kebersihan hasil pressing. Ketiga, jangan
terlalu lama menekan pada satu titik karena dapat meninggalkan bekas atau membakar bahan, seperti yang tadi saya jelaskan di poin pertama. Oke, kita lanjut. Jadi kita sudah sampai di kesimpulan dan pembahasan. Yang pertama itu ada pressing untuk kualitas. Pressing adalah proses penting yang menentukan kualitas hasil akhir produk. Yang kedua itu jenis pressing dan teknik. Jadi memahami jenis-jenis pressing seperti manual, mesin, uap, dan heat press, membantu memilih teknik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan jenis bahan. Ketiga, cara pengerjaan yang benar. Cara pengerjaan yang benar mencakup persiapan alat, teknik posisi, dan tekanan yang tepat, serta durasi sesuai jenis bahan. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi dari materi yang telah dibahas, kita bisa melihat bahwa proses yang terlihat sederhana seperti pressing ternyata memiliki peran yang besar dalam menentukan kualitas dan tampilan suatu produk. Pressing yang dilakukan dengan tepat tidak hanya membuat produk terlihat menjadi lebih rapi, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan memberikan kesan yang lebih profesional. Oleh karena itu, memahami teknik pressing menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk diterapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja nantinya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan dipahami dengan baik. Terima kasih.